Oke, baik. Kita mulai saja ya. Jam sudah menunjukkan pukul 8.14. Silahkan dihidupkan atau diaktifkan kameranya, karena perkuliahan akan kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah pengantar akuntansi 1. Hari ini kita hari ini bergabung ya antara peserta mata kuliah dari Prodi PP dan Prodi Kewirausahaan. Sama-sama masuk di pertemuan yang ke-6. Nah, hari ini sesuai janji saya di minggu lalu, kita akan lanjutkan mengenai pembuatan atau penyusunan kertas kerja atau worksheet. Saya akan share screen-nya. Sudah ada di layar kalian? Belum, Bu. Belum ya? Kalau ini bagaimana? Belum, Bu. Sudah, Bu. Lagi loading, Bu. Oke, sabar ya. Sambil loading. Udah, Bu. Oke. Seperti biasa nanti saya minta tolong untuk komting atau perwakilan dari masing-masing prodi agar bantu saya untuk mengirimkan screenshot-nya ya selama perkuliahan. Baik, Bu. Oke. Nah, ini kita bahas di chapter yang keempat. Ada katanya di sini, menyempurnakan siklus akuntansi. Nah, ini sebenarnya merupakan ending kalau saya bilang. Endingnya karena apa? Karena dari awal kita pembahasannya itu kan kita diawali dengan mengenalkan akun itu apa, kemudian saldo normalnya di mana, kemudian apa yang menyebabkan perubahannya. Nah, sampai nantinya ending dari proses akuntansi ini berada pada tahapan ini, penyempurnaan siklus akuntansi. Artinya kenapa? Kita sebagai walaupun misalnya Anda bukan dari orang akuntansi misalnya, tapi misalnya nanti Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda ditempatkan di departemen akuntansi misalnya, di departemen accounting. Nah, biasanya ujung dari proses yang dilaksanakan satu perusahaan itu dalam satu periode akan ada yang namanya tutup buku. Tutup buku bukan artinya buku yang ditutup. Tutup buku itu artinya semua transaksi yang terjadi selama satu periode, baik itu dalam 1 tahun, ya, itu akan segera ditutup dan akan disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, dalam proses menyajikan laporan keuangan itu harusnya sudah memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan siklus akuntansi tadi. Kalau misalnya kita menyusun laporan keuangan, ya, tapi kita melewati berbagai stepnya, besar kemungkinan akan terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan. Kalau saya katakan tidak balance lah dari transaksi yang kita catat. Sehingga apa? Kalau dulu saya katakan waktu masa bekerja nggak bisa tutup, nggak bisa closing, ya. Kalau ini kalian sekarang, ini mungkin masih baru ya, masih semester 1. Nanti ketika kalian bekerja, konsepnya itu berdasarkan dari sini. Ya, kenapa kalau kalian sering dengar orang tua kalian atau abang atau kakak kalian yang bekerja tutup buku. Ya, tutup buku itu tidak akan bisa dilakukan kalau semua bagian tadi, kalau dalam perusahaan itu yang memegang bagian inventory itu berbeda. Yang memegang bagian piutang itu berbeda, yang memegang bagian utang itu berbeda. Ya, jadi semua lini ini tadi nantinya wajib melakukan atau mencatatkan transaksi yang terjadi itu tadi, tapi pencatatan transaksinya pun bukan secara manual lagi, tapi by system. Kalau by system, besar kemungkinannya ya error dari sistemnya atau memang terjadi human errornya sendiri. Maka ketika tutup buku itu harusnya kalau semua dicatatkan dengan benar, tidak terjadi kesalahan, maka proses tutup buku berjalan lancar.
Tapi kalau tidak, misalnya bagian inventorinya sendiri ternyata belum ada yang miss dengan catatan di buku besarnya, itu harus segera di cross check kembali apa yang menjadi kesalahannya. Ya, kalau kalian belajarnya mungkin gampang ya ini, karena ini ada misalnya sedikit kok ini inventory bisa kalian lihat, kemudian perlengkapan bisa kalian lihat. Tapi kalau aplikasinya, implementasi di dunia kerja ini yang memegang bagian-bagian ini berbeda. Kalau sudah berbeda, otomatis akan banyak yang namanya kendala. Ya, oke, ini penjelasan ringkas saja atau kondisi yang terjadi di lapangan nantinya. Di tujuan pembelajaran tadi saya katakan untuk membuat worksheet atau kertas kerja yang berguna dalam membantu membuat laporan keuangan. Bisa Bu, nggak pakai worksheet? Bisa. Ya, tapi kalau untuk pemula, kalau kalian nanti bekerja, worksheet ini bukan lagi manual seperti kalian buat garis-garis, enggak. Itu langsung by system semua terrecord. Ya, jadi hati-hati. Kenapa perlu dibuat kertas kerja untuk pemula itu supaya nanti tidak salah dalam mencatatkan transaksi-transaksi yang ada sehingga laporan keuangan yang disajikan nanti benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian ada yang namanya IJP ya, atau adjustment entries dan closing entries. Nah, ini harusnya sudah kita pelajari 7 langkah dasar siklus akuntansi. Ya. Transaksi terjadi. Ketika suatu peristiwa terjadi atau transaksi terjadi, maka dianalisis dan dicatatkan dalam jurnal. Ini harus kalian ingat betul siklus akuntansi. Ya. Kemudian transaksi tersebut kita posting ke dalam buku besar. Setelah kita catatkan tadi peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa itu kita katakanlah sebagai transaksi. Transaksi itu kita catatkan di dalam jurnal. Nah, nanti di dalam jurnal ini kalian posting ke dalam buku besar sehingga masing-masing akun tadi seperti akun beban, kemudian akun apalagi harta dan sebagainya itu masing-masing tercatat. Jadi yang tadi saya katakan di dalam dunia kerja ya, ini masing-masing bagian tadi seperti bagian piutang, bagian utang, bagian persediaan itu harus terposting atau tercatat ke dalam buku besarnya. Jadi ada khusus bagian nanti yang menghandle bagian buku besarnya. Ya, ada bagian khusus, ada orang tertentu yang menghandle ini. Jadi kalau ini tidak sesuai nanti dengan transaksi yang terjadi atau transaksi yang diposting oleh masing-masing bagian tadi, ini akan jadi masalah. Ini nggak akan bisa tutup buku. Ya, ada perbedaan catatan. Kalau catatan artinya kalau kalian sebagai mahasiswa mungkin hanya catatan di kertas misalnya gitu. Ini enggak, dia dalam besar itu angkanya nanti bisa sampai miliaran. Akan ada warningnya, minus sekian. Berarti Anda cross check itu di mana terjadi kesalahan. Oke, ini kemudian setelah diposting di buku besar, lalu siapkanlah neraca saldonya. Neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian lihat kondisi-kondisi penyesuaiannya kemarin. Apa kemarin kondisi penyesuaian yang kalian ingat? Salah satunya aja. Akun yang perlu disesuaikan apa? Tere. Minggu lalu kita ada belajar, ada saya bahas mengenai adjustment entries. Apa salah satu akun yang perlu disesuaikan? Yang kamu ingat? Apa Tere? Suaranya tidak ada. Mana Louis Calvin? Apa yang salah satu aja lah, saya nggak perlu minta semuanya. Salah satu aja yang kamu ingat. Yang perlu disesuaikan apa? Yang harus terjadi penyesuaian.
beban penyusutan, Bu. Beban penyusutan ya. Penyusutan pada apa? Penyusut Peralatan. pada peralatan. Nah, ini berarti dia untuk aktiva tetap ya. Nah, penyusutan, kemudian ada yang namanya akun beban yang ditangguhkan, kemudian pendapatan diterima di muka. Itu kan perlu semua disesuaikan ya. Oke, ini nanti tolong diingatlah terus itu. Kemudian yang keempat, ada laporan keuangan disiapkan. Setelah kalian catatkan tadi yang namanya neraca saldonya, kemudian kalian sesuaikan dengan kondisi adjustment tadi, lalu susunlah kertas kerjanya. Nah, kertas kerja ini nanti kan ujung-ujungnya adalah menyiapkan laporan keuangan ini. Lalu yang terakhir adalah ayat penyesuaian di jurnal dan di posting. Oke, sekarang kita langsung ke ya, ini yang terakhir ayat penutup di jurnal dan di posting, dan kemudian dibuat neraca saldo setelah penutupan. Yang dua ini digunakan untuk kenapa perlu dibuat supaya ketika periode berikutnya kondisi akun-akun ini sudah kembali nol, akun-akun realnya. Oke, ini kemarin saya katakan, dan ini juga merupakan pembahasan ya, akan pembahasan ketika kalian UTS nanti saya minta. Oke, ini kertas kerja atau saya katakan namanya worksheet ya, atau neraca lajur lah kalau orang awam mengatakannya. Nah, kertas kerja itu ada 3 komponen utama sebenarnya yang harus diutamakan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada yang namanya akun neraca saldo atau neraca saldo saya katakan. Ya, neraca saldo ini artinya neraca yang belum disesuaikan, berarti kondisi-kondisi yang ada pada awal perusahaan sebelum terjadinya yang namanya penyesuaian. Jadi yang putih ini merupakan neraca saldo belum disesuaikan, ya. Dibuat dari buku besar umum, akun-akun dijabarkan dalam urutan berikut. Ada harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ya. Akun harta, kewajiban, ekuitas ini kan bagian neraca, kemudian pendapatan dan beban merupakan bagian dari laba, ya, laba rugi. Kemudian yang biru ini merupakan penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini harus dimasukkan. Ada 2 kemungkinannya, ya. Yang pertama deferrals atau saldo yang ada akan berubah. Baru yang kedua adalah accruals, informasi yang baru itu dimasukkan. Artinya kalau saldo yang berubah ya mungkin karena terjadi karena terjadi penyesuaian tadi. Kalau accrual kan seperti yang kemarin saya katakan, kalaupun misalnya transaksi untuk pendapatan, ya pendapatan yang ditangguhkan, meskipun secara physically belum diterima, tapi tetap harus dicatatkan, ya sehingga nanti akan menimbulkan akun baru. Kalau ini mungkin ada penyesuaian, ada berkurang akunnya, berkurang atau malah bertambah sesuai dengan penyesuaiannya. Kemudian yang kuning ini adalah neraca saldo disesuaikan, ya. Penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo, ya. Berarti posisinya inilah nanti yang kita gunakan sebagai saldo akun yang telah disesuaikan. Berarti nanti dampaknya dari yang putih dan yang biru ini ya akan disesuaikan di sini. Bisa bertambah atau berkurang. Makanya yang ini tadi neraca saldo awal ini akan beda dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contohnya. Oke. Ini kondisinya ya. Ada di sini saya sajikan akun dari Sinet Solution itu kemarin ya. Per 31 Desember 2000, ini 2015 harusnya. Ini transaksi lanjutan dari yang kemarin.
Oke, di sini dikatakan ya, neraca saldo awalnya itu kas 2065. Piutang dagang 2220, perlengkapan 2000, kemudian asuransi dibayar di muka 2400, tanah 20.000 dan peralatan kantor 1.800. Pertanyaan saya, dari kas sampai peralatan kantor ini masuk ke dalam akun apa? Harta. Akun? Kualitas. Akun? Harta. Harta. Oke, akun harta ya atau aset di sini. Oke, kemudian kalau utang, sewa diterima di muka dan modal utang kemudian sewa diterima di muka ini merupakan akun bagian kewajiban. Modal dan penarikan prive ini merupakan bagian dari akun akun modal ya. Kemudian pendapatan sewa ini merupakan akun pendapatan, kemudian beban gaji sampai ke beban lain-lain ini adalah akun bebannya. Sehingga kalau kalian totalkan dari kiri dan kanan harus tetap balance $42.600 di sisi debit maupun di sisi kreditnya. Oke, sekarang kita ke bagian penyesuaiannya. Yang lalu-lalu ada transaksi-transaksi ya yang sudah kita catatkan dalam posisi penyesuaian. Ini perlengkapan. Ya, perlengkapan. Pada saat perlengkapan dibeli, saldo debitnya kan 2.000. Sudah, ternyata pada saat akhir periode dilihat kondisi perlengkapannya itu tersisa sebesar 760. Kalau dia perlengkapan, saldo normalnya kan ada di debit. Ya, perlengkapan bertambah ada di debit kan. Nah, kalau selama tahun berjalan, kita pakai dia. Kalau dipakai pada prinsipnya saldonya bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Berkurang. Kalau berkurang berarti di sebelah Kredit. kredit. Oke. Di sini kondisinya perlengkapannya itu tersisa 760. Artinya tidak semua saldo perlengkapan itu yang 2.000 habis dipakai. Ya. Sehingga seperti yang kemarin kan prinsip pencatatan di akuntansi itu kan ada yang namanya accrual basis. Beban ya kalau sudah terjadi atau sudah dipakai barulah dicatatkan. Maka dicatatkanlah yang sisa itu dicatatkanlah yang terpakai itu di posisi kredit. Ya, perlengkapannya kan terpakai sebesar 1.240. Karena kalaupun ini tidak diketahui, kalau dia katakan perlengkapan tersisa akhir periode sebesar 760. Kita langsung pikir, oh berarti nggak habis dipakai ini perlengkapannya. Maka yang tersisa itulah akan menjadi saldonya, saldo di akhir. Ya, berarti berapa yang saya pakai selama satu periode itu sebenarnya? 1.240. Dan ini harus dicatatkan di sebelah kredit. Kalau saya catatkan di sebelah debit, apa yang terjadi? Menambah. Malah jadi bertambah perlengkapannya. Padahal di awal dikatakan yang tersisa dari 2.000 itu hanya 760. Pasti lari kan nanti? Ya, berarti perlengkapannya berkurang di kredit 1.240 dan beban perlengkapan bertambah sebesar pemakaiannya tadi 1.240. Itu untuk penyesuaian yang pertama. Kemarin ada penyesuaian yang kedua. Asuransi dibayar di muka untuk pembayaran premi selama 24 bulan, mulai dari 1 Desember. Berarti dia mulai bayarnya itu di akhir bulan, akhir tahun. Di bulan Desember. Ya, maka harusnya yang dijalaninya itu selama, kalau misalnya kita mau tutup buku 31 Desember, yang sudah dia bayarkan itu hanya sebesar 1 bulan itu kan? Ya kan? Ini kan kondisinya dia terjadi 1 Desember nih transaksinya.
mulai dia bayar premi asuransi. Tapi kan kita mau catatkan kita mau tutup buku itu kan untuk segala sesuatu transaksi yang terjadi dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Ya, meskipun transaksinya terjadi di akhir bulan, itu tetap harus dicatatkan. Maka yang dicatatkan, asuransi tadi yang dibayarkan selama 24 bulan itu, ya, selama 24 bulan. Kalau kita mau lihat selama satu bulan Desember itu berarti kan hanya kita bayar sebesar Rp100. Ya. 24.000 dibagi 24. Karena dari 1 Desember ke 31 Desember ini kan hitungannya 1 bulan. Ya. Maka kita catatkan ini sebagai beban asuransi kita Rp100. Asuransi dibayar di mukanya Rp100. Ya, itu penyesuaian yang kedua. Penyesuaian yang ketiga itu adalah sewa diterima di muka untuk 3 bulan. Ya, sewa diterima di muka 360. Yang diterima untuk 3 bulan sewa mulai 1 Desember. Ya. Berarti hanya untuk 1 Desember. Kalau 1 Desember, sama ini kejadiannya seperti yang tadi. Transaksinya dimulai tanggal 1 Desember untuk 3 bulan berikutnya. Berarti karena kita mau tutup buku di 31 Desember 2015, berarti yang tercatat untuk Desember hanya berapa? 1 bulan ya. 1 bulan ya. Kecuali tadi diterima sewa di muka untuk 3 bulan sewa. Mulai dilakukan di tanggal 1 November misalnya. Berarti berapa yang diakui? Berapa bulan? 2 kan? 2, Bu. Ya, terhitung dari November, Desember. Karena kebetulan ini terjadi transaksinya di 1 Desember, maka hanya Mitiau pin. Mitiau ini mesin. coba di-mute dulu. Yang bersuara. Oke. Sudah, jadi saya ulangi, untuk sewa diterima di muka itu besarnya untuk 1 bulan atau untuk Desember saja itu adalah 120. Oke, berarti sewa diterima di muka itu sudah kita anggap sebagai pendapatan sewa kita. Kalau yang namanya pendapatan itu akan bertambah di kredit, ya. Kemudian sewa diterima di mukanya itu sebesar 120 di sebelah debit. Ya, ini kewajiban kita ini nanti. Oke, ini transaksi C, kemudian transaksi berikutnya yang menyebabkan perubahan pada neraca saldo. Ada yang dikatakan gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember sebesar 250. Rupanya perusahaan ini ada yang lupa. Ada yang lupa atau belum mencatatkan pembayaran gaji. Boleh nggak ini nggak dicatatkan? Boleh tidak ini tidak dicatatkan? Tidak, Bu. Nggak boleh, Bu. Ngamuk kan nanti karyawannya kalau tidak dibayarkan gajinya. Maka di sini perusahaan itu harusnya masih ada yang terutang untuk bulan Desember itu 250. Maka harus dia catatkan beban gajinya 250. Ya, utang gajinya 250. Oke. Utang itu kan saldo normalnya di kredit, kemudian bebannya itu saldo normalnya di debit. Berikutnya, imbalan yang diakui pada akhir Desember tetapi belum dicatat sebesar 500. Ini kemarin transaksinya seingat saya adalah karena misalnya dia sudah memberikan jasa tapi temannya bilang nanti ya saya bayarnya secara kredit, tidak langsung cash ya. Si Raffi saya udah bantu temannya servis, misalnya servis peralatan atau servis mesin di perusahaan si Louis. Sudah, maka dikatakan si Raffi, mana uangnya? Nanti ya saya bayar. Ya, kata si Louis misalnya, nanti saya bayarkan, saya bayarnya nggak cash.
kredit cicil nanti saya bayarkan, atau secara nanti ada temponya misalnya. Harusnya kalau secara logika ini kan sudah merupakan uangnya si Raffi, ya. $500 ini tadi harusnya sudah harus segera diakui si Raffi, walaupun secara fisik uang ini belum dia terima kan. Ya, secara fisik uangnya belum dia dapat, tapi dia sudah melakukan tindakan atau pemberian jasa kepada, katakanlah si Louis ini kliennya tadi, sudah memberikan jasa kepada si Louis. Maka itu apapun ceritanya, saya harus segera catatkan itu sebagai pendapatan saya. Sebesar Rp500. Kalau pendapatan berarti di kredit yang bertambah, kemudian ini menjadi piutang dagang. Kan jadi piutang kan? Bukan jadi utang. Jadi utang atau jadi piutang? Piutang, Bu. Piutang, Bu. Piutang itu artinya kita yang beri utang atau yang kita yang berutang? Kita yang beri utang. Kita yang Kita yang beri utang, Bu. utang. Oke. Kalau sama Raffi ini piutang. Berarti kalau sama si Louis apa? Utang, Bu. Utang, Bu. Ya, pahami ya, ini pencatatannya dilihat dari sisi siapa yang memberi, yang membayarkan atau malah yang menerima. Itu dua hal yang berbeda. Jadi di sini posisinya adalah si net solution tadi, ya, sebagai yang memberikan jasa. Oke, transaksi E sudah, kemudian transaksi F. Ini tadi salah satu yang sudah disebutkan, yang sering terjadi atau dicatatkan dengan penyesuaian, merupakan bagian dari aktiva tetap. Ya, semua aktiva tetap itu perlu dilakukan penyesuaian kecuali apa kemarin? Tanah. Ya, semua aktiva tetap yang ada pada akun neraca itu harus dilakukan penyesuaian kecuali tanah. Nah, di sini kan peralatannya itu ada apa ini saya nggak tahu, mesin printer kah atau CPU ya? CPU. Oke, ya itulah ini peralatan kantor. Peralatan ini kan ada umur ekonomisnya ini. Ya, katakanlah di perusahaan itu menetapkan umur ekonomisnya dari suatu peralatan ini hanya 5 tahun, maka ditentukan depresiasinya itu $50. Ya, $50. Berarti yang timbul itu adalah beban penyusutan atau beban depresiasi sebesar 50, kemudian akumulasi depresiasinya sebesar 50 di kredit. Itu transaksi F-nya. Ya, ini sebenarnya dari transaksi yang lalu-lalu dari minggu sebelumnya itu tinggal kita catatkan di sini. Sehingga kalau ditotalkan itu adalah 2.260. Total seluruh jurnal pada transaksi penyesuaiannya tadi, pada jurnal penyesuaian totalnya itu adalah 2.260 di debit atau di kreditnya. Ya. Berarti pada neraca saldo disesuaikan akan terjadi perubahan kan? Maka nilai kas akan berubah atau tidak di sini? Enggak, Bu. Enggak ya, karena tidak ada transaksi yang menyebabkan perubahan pada kas. Kalau piutang dagang? Ada, Bu. Ada. Bu. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Di sebelah? Debit, Bu. Debit, Bu. Nah, inilah dia. Perlengkapan berarti akan bertambah atau berkurang ini? Berkurang, Bu. Berkurang ya. Berarti inilah dia sebesar 760. Ini adalah kondisi yang sebenar-benarnya terjadi ya. Inilah kondisi sebenar-benarnya. Kemudian asuransi dibayar di muka juga berkurang sebesar 2.300. Tanah tidak ada perubahan ya, karena tanah tidak pernah disesuaikan. Kemudian peralatan kantor tidak ada perubahan. Oke, kemudian utang dagangnya ada berubah? Tidak ya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tetap ya 900. Kemudian sewa diterima di muka, terjadi perubahan? Iya, Bu. Nah, ya, 240. Oke, kemudian modalnya tetap, tidak ada perubahan. Privainya juga tetap. Ya. Kemudian pendapatan sewanya bertambah atau berkurang?
Bertambah, Bu. Bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah, Bu. Bertambah ya, di kredit. Oke, kemudian beban gajinya bertambah Bertambah, Bu. ya. Oke. Beban sewa ada perubahan? Enggak. Tidak, Bu. Tidak ada. Kemudian utilitas Tidak. tidak. Tidak, Bu. Beban perlengkapan Ada. Ada, Bu. bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah, Bu. Bertambah. Kemudian beban lain-lain tidak ada masalah ya. Kemudian ini oke, ini sebenarnya bercampur aduk. Karena kalian bukan anak akuntansi, biasanya kalau anak akuntansi saya paksa ini semua pakai bahasa Inggris akunnya. Ya, ini karena dia bercampur, ini kalau diartikan apa? Insurance expense. Expense itu beban ya. Coba kalian catatkan, expense itu beban. Revenue itu pendapatan. Jadi kalau nanti kalian bertemu akun dengan nama seperti ini, expense, berarti itu beban. Ya, karena kalian bukan anak akuntansi, saya tidak paksa ini semua harus pakai bahasa Inggris. Saya biasanya saya harus wajibkan cash apa bahasa Inggrisnya, piutang dagang apa, dan seterusnya. Expense itu berarti beban ya. Revenue itu pendapatan. Berarti kalau di sini saya katakan insurance expense itu apa? Beban asuransi. Beban asuransi, Bu. asuransi. Oke, beban asuransi tadi di neraca saldo tidak ada, terjadi karena ada penyesuaian. Maka posisinya tetap ya. Ini tadi yang saya katakan, dari yang tidak ada terjadi ada jadinya, maka ini disebut akrual. Oke. Maka ini ditambah 100 di sisi debit. Kemudian revenue itu apa? Pendapatan sewa. Pendapatan sewa. Oke, ada terjadi pendapatan sewa karena penyesuaian tadi 120. Kemudian ada wages payable. Wages payable itu apa? Utang gaji. Siap, utang gaji. Ya, kalau account payable kan utang usaha atau utang dagang. Ya, kalau ada payable itu berarti utang. Kalau receivable berarti piutang. Ya, ini kalau piutang dagang bahasa Inggrisnya apa? Piutang. Kalau utang apa? Payable. Utang payable. Kalau utang usaha, utang dagang lah. Utang dagang atau utang usaha namanya account payable. Tapi kalau piutang usaha atau piutang dagang namanya account receivable. Ingat kalau receivable itu piutang, payable itu utang. Jadi jangan terbalik-balik. Receivable piutang, payable utang. Jadi kalau dia wages payable artinya utang gaji. Ya. Kalau nanti ada istilah notes payable berarti utang wesel. Pokoknya yang belakang-belakangnya payable ini utang lah intinya. Kalau receivable berarti dia piutang. Nah, jangan terbalik-balik karena dulu pengalaman saya anak-anak di semester 1 antara piutang dan utang pun bisa terbalik-balik dia mencatatkannya. Ya. Oke. Wages payable-nya di sini tadi utang gaji sebesar 250. Ya. Kemudian depreciation expense. Ini apa? Beban depresiasi. Penyusutan. Oke, beban depresiasi atau beban penyusutan. Sebesar 50, ya maka di neraca saldo sesuaikan juga 50. Yang terakhir adalah accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi depreciation sebesar 50. Sehingga ini kalau ditotalkan harusnya balance antara kiri dan kanan. Ya. Kalau seandainya ini ada yang tidak balance, berarti ada transaksi yang lupa Anda catatkan. Yang belum Anda catatkan. Maka ini perlu diperhatikan. Ya.
setiap terjadi kecuali nanti ketika ujian memang saya sengaja membuatnya tidak balance. Bisa Bu nggak balance? Bisa. Tapi harusnya itu balance. Anda tahu saya kasih jebakan Batman, bisa saya buat nggak balance, tapi Anda paksakan jadi balance. Ya. Tapi seharusnya ketika ini cerita normalnya ya, kondisi normalnya itu harus balance apapun ceritanya. Seperti inilah nanti kalau kita bekerja di dunia kerja, gara-gara selisih 50 aja itu nanti bisa nggak selesai-selesai tutup buku. Ya. Jadi makanya harus benar-benar kita dalam mengerjakannya. Kalau nanti kita bekerja nggak begini lagi, laporannya itu bukan sesederhana ini. Laporan ketika kita bekerja sungguh sangat besar, banyak sekali laporannya. Dan itu biasanya sistematis, dia pakai sistem, pakai teknologi. Jadi ya kalau kita tidak paham atau kita salah dalam mempostnya, kita salah kliknya aja berarti akan salah hasilnya. Ya. Oke, dikatakan di sini. Kemudian kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian digabung untuk menentukan jumlah yang tertera pada neraca saldo yang disesuaikan. Inilah dia tadi. Ya. Oke, ini dia neraca lajurnya. Nah, dari neraca lajur ini tadi atau kertas kerja ini tadi, tujuan kita mau ngapain buat ini? Akhirnya, tujuannya tadi mau buat apa? Saldonya balik ke 0, Bu. Sebelum itu, Menyesuaikan. setelah disesuaikan, tujuan akhir kita buat ini kan adalah untuk membuat laporan keuangan, Bu. keuangan. Ya, bisa tidak yang di sebelah ini saya tulis ini nggak mau saya kerjakan, Bu? Nggak saya buat. Bisa nggak? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau misalnya nggak mau, Bu, saya buat. Kalau tidak kalian buat, ya pasti ini akan terjadi perbedaan, ya akan terjadi perbedaan. Maka sebenarnya fungsinya ini kan untuk mempermudah kerja kita, mempermudah kontrol kita untuk setiap transaksi yang terjadi tadi, ya. Boleh, Bu, nggak saya buat? Ya boleh aja. Misalnya Anda nggak mau buat kertas kerjanya, bisa. Tapi masalahnya apakah Anda bisa yakin nanti menelusurinya itu di mana yang salah? Kecuali pakai sistem ya. Kalau pakai sistem ini nggak ada lagi yang namanya neraca lajur ini. Kertas kerja ini. Tapi ketika Anda posisinya kan sedang belajar. Ya. Bagaimana Anda bisa ngecek ini nanti kalau ini nggak Anda buat? Jadi fungsinya kertas kerja ini adalah mempermudah Anda dalam menyusun laporan keuangan nantinya. Ya, dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari transaksi yang ada. Oke. Sekarang kita lihat ini. Ini dia kertas kerja yang terakhir untuk menyusun laporan keuangannya. Ya. Di sini dikatakan ini neraca saldo disesuaikan sudah oke. Yang putih dikatakan ini adalah laba rugi. Berarti isinya adalah saldo pendapatan dan beban dalam kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Segera Anda pindahkan ke dalam kolom laporan laba rugi. Berarti dari yang ini tadi, Anda tinggal filter, tinggal Anda pilih mana yang termasuk. Kalau saya mau nyusun laporan laba rugi misalnya. Ingat, laba rugi itu isinya apa? Pendapatan dan beban. Oke, berarti tinggal Anda carilah di sini mana ya yang termasuk sebagai pendapatan dan mana yang termasuk sebagai beban. Dari yang ini tadi. Kalau ini nggak kalian susun, bingung kan jadinya nanti. Ya, berarti dari ini tadi yang kolom ketiga ini, yang terakhir neraca saldo disesuaikan, nanti kalian filter lah ini, kalian pilah-pilah mana yang akan saya masukkan ke dalam laba rugi, ya, yang terdiri dari pendapatan, kemudian beban. Kita lihat. Kemudian yang terakhir yang kuningnya. Kuning ini adalah saldo harta neraca. Ya, laporan neraca atau sekarang disebut sebagai, ini bukan neraca lagi kalau sekarang. Sekarang ini namanya adalah laporan posisi keuangan. Jadi nanti kalau kalian semester atas misalnya ada disuruh lihat laporan keuangan misalnya, Bu, nggak ada, Ibu ini bohong berarti nggak ada neraca.
memang tidak neraca lagi, namanya posisi keuangan. Jadi ini tambahan informasi kepada kalian ya. Kalau dulu memang dikatakan ini sebagai neraca, tapi sekarang ini namanya posisi keuangan, laporan posisi keuangan. Ya, tapi nggak apa-apa, ini neraca masih sederhananya adalah kalau neraca kan kalian ingat itu timbangan, berarti kalau timbangan tuh harus balance antara kiri dan kanannya. Oke, kita lanjut. Neraca atau posisi keuangan itu berisikan saldo harta, kewajiban, dan ekuitas dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Segera kalian pindahkan ke bagian ini. Berarti dari yang ini tadi, kalian filterlah mana-mana akun yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan tadi. Dari sekian banyak ini, Anda tinggal pilih mana yang masuk ke dalam neraca atau posisi keuangan, mana yang masuk ke laba rugi. Makanya Anda harus tahu apa sebenarnya isi dari laporan-laporan itu. Kalau Anda nggak ingat atau Anda nggak paham, pasti akan kesulitan memindahkan laporan keuangannya. Makanya saya kasih kemarin clue-nya kalau namanya laba rugi berarti isinya ya kalau isinya adalah pendapatan sama beban. Ya, kalau dalam neraca atau timbangan tadi itu Anda lihatlah mana harta Anda, mana utang Anda, mana modal Anda. Oke, dari sini sekarang kita lihat. Ini posisi terakhir tadi ya. Sebentar. Nih, ini posisinya tadi. $43.400 di sisi debit ataupun kredit pada laporan atau pada neraca saldo yang disesuaikan. Adjusted trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ingat ya, ini angkanya $43.400. Ini. Dari akun ini tadi, neraca saldo yang sudah disesuaikan, Anda diminta untuk menyusun laporan laba rugi dan neracanya. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari sisi laba rugi lah. Dari sisi laba rugi. Mana di antara akun ini yang masuk dalam laba rugi? Siapa di sini yang saya tunjuk? Hopman. Dari akun ini, mana yang masuk di dalam akun, mana termasuk dalam laporan laba rugi? Salah satunya aja pilih. Pendapatan jasa, Bu. Pendapatan jasa. Oke, 1. Kemudian Syafrina. Mana lagi yang masuk dalam akun dalam laporan laba rugi? Yuk, jangan lama-lama lihatnya. Mana yang termasuk di dalam laporan laba rugi? Tadi sudah disebutkan si Hokman, pendapatan jasa. Syafrina yang mana? Beban sewa, Bu. Beban sewa, oke. Lanjut. Fakhri? Beban gaji. Beban gaji. Oke, Rizky. Pendapatan sewa. Pendapatan sewa, oke. Hadinata. Beban perlengkapan, Bu. Beban perlengkapan. Akita. Beban utilitas, Bu. Beban utilitas. Oke, ada lagi yang belum kita masukkan? Ada, Bu. Beban Beban asuransi. lain, beban depresi, Beban asuransi, Bu. Beban asuransi. utang gaji. Utang gaji. Depresiasi. Utang gaji apakah masuk? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kewajiban. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini dia tadi. Dari ini tutup ya, yang sisi kanan jangan kalian lihat dulu. Ini jangan dilihat. Ini dulu.
Tadi saya katakan kita mau nyusun laporan laba ruginya. Berarti filter dulu mana yang masuk sebagai pendapatan, mana yang termasuk sebagai beban. Ya, berarti tadi sudah dikatakan ini pendapatan jasanya, kemudian beban. Ya, beban masuk di sini. Kemudian beban asuransi juga. Kemudian pendapatan sewa tadi ya. Beban depresiasi. Sudah? Beban depresiasi sebesar 50. Oke. Kalau ditotalkan, apakah benar ini? Ya, sambil cek kalkulatornya. Apakah benar angka yang saya sajikan atau saya salah? Berapa hasilnya untuk sisi debitnya? Pas, Bu. Pas, 9.755. Oke, kalau di kreditnya berapa? Apakah sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Oke, 16.960. Dilihat balance nggak? Enggak. Kenapa nggak Tidak, balance? Bu. Kenapa nggak balance ini? Kenapa bisa nggak balance? Apakah harus balance? Tidak harus balance. Enggak, Bu. Ya, Harus. disesuaikan. Kenapa? Neracanya yang disesuaikan. Kenapa? Ini. Yang tadi kan selalu kita catatkan selalu balance antara debit dan kredit. Ternyata di laba rugi ini kok nggak balance ya antara debit dan kreditnya. Kenapa? Karena mencari laba ruginya, Bu. Karena mencari laba rugi. Haruskah ini dibalance-kan? Ya, Bu. Tidak. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kalau balance tidak profit. Kalau balance, Tidak ada Tidak dapat profit ya, Bu. tidak keuntungan. Menentukan kerugian atau keuntungan. oke, ini kan lihat aja judulnya. Judulnya kan laporan laba rugi. Berarti kan yang mau dilihat kalau nggak laba ya rugi. Sudah, bagaimana Anda bisa tahu Anda laba atau rugi? Ya Anda tandingkanlah pendapatan Anda dengan beban Anda. Kalau beban Anda lebih kecil, berarti Anda untung atau laba kan? Nah, di sini berarti bebannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Labanya justru pendapatannya justru lebih besar. Maka pasti ini kondisinya laba atau rugi? Laba, Bu. Laba. Bu. Ya. Maka ini kondisinya adalah laba. Labanya sebesar berapa? Labanya sebesar berapa? Berapa labanya? Rio. Berapa? Berapa Rio labanya? Tadi kan kalian katakan ini laba. Oke. Kalau laba berapa lah labanya itu? 7.145, Bu. 7.145 ya. Labanya itu sebesar 7.145. Kalaupun nanti mau dicatatkan supaya ini balance, maka dicatatkan di sini 7.145. Ya, sehingga totalnya pas 16.960 rupiah. Oke, ini sampai sini paham ya untuk laba rugi ya. Sebenarnya mudah kan kalau pakai kertas kerja, kalian langsung lihat aja mana saldo terakhir, ya filter mana yang pendapatan, mana beban. Kalau ini kalian tidak buatkan tadi, saya yakin Anda pun akan bingung. Di mana tadi ya? Adjustment-nya tadi nambah atau kurang ya? Misalnya, maka ini perlu dibuatkan supaya mempermudah Anda melihat perubahan-perubahan pada akun-akun ini. Oke, laporan laba rugi selesai, kita pindah ke
laporan neraca. Ya, atau posisi keuangan. Posisi keuangan tadi isinya kan berupa harta Anda, ya. Kemudian apalagi yang dimasukkan di dalam neraca? Utang. Tidak, utang Harta atau utang kewajiban Modal. dan modal. Ya, maka di sini segeralah Anda catatkan. Ya. Yang termasuk kita bahas dulu dari sisi hartanya atau aset. Berarti kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, ya, kemudian peralatan kantor. Oke. Ini masuk sebagai aset nggak? Masuk, Bu. Aset, Bu. Ini yang saya sebutkan penarikan ini masuk aset tidak? Penarikan, prive masuk mana? Modal, Bu. Yes. Modal, Bu. Ya. Modal bertambah. Modal bertambah. Oke, tunggulah sebelum sampai di situ. Ini berarti yang kas sampai kepada peralatan kantor ini masuk sebagai akun harta. Ya, akun harta. Oke, kalian totalkan dulu berapa akun harta ini. Dari kas sampai peralatan kantor, berapa? Rp29.645. Berapa? 29.645. 29.645. Ya, 29645. Iya, Bu. Benar, oke. Kemudian kita lihat dari sisi liability-nya atau utangnya. Berarti utang itu sebesar 900, ya. Kemudian ditambahkan dengan sewanya 240. Kemudian ada yang namanya modal. Ini utangnya ya, oke ya. Kemudian ini lagi utang. 250, ya. Nah, ini akumulasi depresiasi ini sebenarnya kalau pada neraca, ini yang pernah saya katakan dulu. Kalau kalian lihat neraca atau laporan posisi keuangan, akumulasi depresiasi ini masuk sebenarnya ke bagian harta, tapi dia mengurangi. Makanya dia berada di posisi kredit. Ya, akumulasi depresiasi itu biasanya segandeng dengan aktiva tetapnya. Kalau di sini kan aktiva tetapnya adalah peralatan kantor 1.800. Berarti langsung disebutkan ya akumulasi penyusutan dari peralatan kantor ini sebesar 50. Ya. Tapi karena ini dicatatkan di dalam neraca lajur atau kertas kerja, maka dia langsung poskan masuk ke dalam posisi kredit. Tapi kalau di posisi neraca, laporan neraca aslinya itu, ini masuk di dalam bagian harta, tapi dia mengurangi langsung, minus dalam kurung. Oke, ini berapa tadi? 900 tambah 240 tambah 25.000, kemudian ditambah 250, berapa hasilnya? Berapa? 900 tambah 240 ditambah 25.000 ditambah 250. 26.390. 26.390. Itu sudah kalian hitung dengan hutangnya ya. Akumulasi depresiasinya sudah? Belum kan? Belum, Bu. Belum ya. Oke. 26.390. Kemudian tadi bagian debitnya. Oke, sekarang coba di bagian hartanya itu tadi kalian kurangkan 50. Dari 29.645 kalian kurangkan 50. Berapa itu? Rp29.595, Bu.
20 berapa? 29.595. 595. Ini sudah dikurangi 50. Oke. Di bagian ini tadi, di bagian kreditnya, kalian kurangkan dengan 4.000. Apakah pas? Coba kita lihat hitungannya. Kalau saya salah. 22.390. 22.390. Oke. Coba selisihkan 29.645 dikurang 22.390. $7.255. 7.255 ya. Ya. Oke, 97. Berapa tadi? 7.255 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, 29. Bentar ya. Oh, kenapa saya nggak pas ya? 29.595 dikurang dengan 22.390. 7.205. Oke. Berarti bedanya itu 7.205 ya selisihnya. Kemudian tadi kalau pada laba ruginya, coba hitung dulu. 16.960 dikurang 9755, tadi berapa? $7.205, Bu. Oke, sama kan? Sama tidak? Ini kan tadi kita balik ke laba rugi dulu ya. Laba rugi tadi itu kan pendapatannya adalah 16.960. Kemudian bebannya adalah 9.755. Otomatis tadi ini namanya laba atau rugi? Laba, Bu. Laba. Labanya berarti sebesar 7.205, Bu. 7.205. Oke. Maka sebesar 7.205 itu dicatatkan di sisi sini, di debit. Laba. Ya. Laba. Maka 7.205 ini merupakan laba bersih atau laba netonya. 7.205, sehingga kalau dijumlahkan akan sama dengan yang ini, 16.960. Oke. Ya, ini tadi berarti kalian tulis di sini laba bersih atau laba neto. Di sebelah debitnya sebesar 7.205. Nah, kemudian di bagian posisi keuangan ini tadi atau di laporan neraca, kan tadi saya suruh jumlahkan. Berarti di sisi debitnya berapa tadi semuanya? Di sisi harta, sorry. Yang di sisi harta kan ini. Ini. Kemudian dikurang ini kan tadi saya katakan. Iya atau tidak? Iya, Bu. Ya, ini ditambahkan, dikurang dengan ini berapa tadi hasilnya? 7.205, Bu. Hah? Bukan. Total harta ditambah, total keseluruhan harta ini dikurang dengan akumulasi penyusutan. Tadi berapa angkanya saya lupa. 29.595. Oke, ya, 29.595. Berarti di sisi aktivanya itu adalah 29.545. Nah, di bagian kanannya atau di bagian hutang dan modalnya kan totalnya adalah ini 900 tambah 240 ditambah 25.000 ditambah 250 dikurang ini kan. Hasilnya tadi berapa? 22 22
22.390, Bu. Oke, 22.390. Sehingga kalau saya bilang di sisi debitnya tadi 29.595. Di bagian aktivanya sebesar itu. Di bagian pasifanya yaitu utang dan modal hasilnya 22.390. Ya. Kalau ini mungkin kalian akan bingung. Loh, di sini debitnya 33.000, Bu. Ibu bilang tadi 29.000. Ini hanya pencatatannya, pos akunnya antara debit dan kredit. Tapi kalau saya catatkan dia di dalam di dalam posisi keuangan, ini kan kita pisahkan dia termasuk sebagai harta atau sebagai aset. Tapi yang ini sebagai kewajiban dan modal. Kalau ini mengurangi modal, kalau ini mengurangi peralatan. Ya, sehingga kalau kita totalkan tadi di sisi aktivanya ya 29.595. Di sisi pasifanya yaitu utang ditambah modalnya tadi dikurangkan dengan prive, hasilnya adalah 22.390. Sudah? Sehingga selisihnya itu harus sama dengan ini tadi. Selisihnya berapa? 7.205 tadi ya. Ya, Bu. Nah, selisihnya 7.205 itu harus dicatatkan di bagian kredit kan? Di bagian sininya. Ya, 7.205. Sehingga nanti dia akan balance menjadi 29.595. Tadi apa naruh? Ya, ini kenapa nggak bisa muncul? Oke lah, sudah. Kemudian kita masuk ke sini. Perbedaan antara total kolom laba rugi atau total kolom neraca atau posisi keuangan merupakan laba bersih ya atau rugi bersih. Ini kondisinya laba bersih atau rugi bersih? Sekarang. Laba bersih, Bu. Laba kan? Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Tapi nanti, apakah setiap saat akan seperti ini? Tidak. Bisa saja ketika di soal saya buat justru kondisinya rugi. Rugi berarti bagaimana? Kalau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, berarti itu akan terjadi rugi. Rugi, saya catatkan itu bukan di sebelah debit, tapi di sebelah kredit sebesar selisihnya ini tadi. Ya, jadi nggak semua itu harus dicatatkan di bagian. Ini kan kolomnya ini debit, kolomnya ini kredit. Ini juga kolomnya debit, kolomnya kredit. Oke, maka di sini dikatakan 7.205 itu selisih laba bersihnya. Kalau dia laba, tapi bisa saja nanti saya justru buat di sini lebih besar. Bisa saya balik posisinya. Justru beban saya bikin 16.960, ya. Pendapatannya saya buat 9.755. Berarti laba atau rugi? Rugi, Bu. Rugi, Bu. Rugi berarti saya catatkan di sini kan? Ya, di kredit sebesar 7.205. Sudah? Dan neraca pun sebenarnya juga harus sama selisihnya. Ya. Neraca itu tadi kan mencatatkan laba. Laba itu nanti akan masuk di neraca sebagai tambahan modal. Maka kalau masuk sebagai tambahan modal, itu masuknya di mana? Di kredit, Bu. Di debit atau di kredit? Di kredit. Kredit. Inilah dia. 7.205. Kan selisih ini tadi yang nanti kalian masukkan sebagai modal kalian.
tambahan modal kalian sebesar 7.205. Ini dengan catatan perusahaannya bukan merupakan perusahaan go public yang tidak melakukan saham. Ya, ini catatannya, ini contoh perusahaan sederhana saja. Kalau misalnya perusahaannya tidak merupakan perusahaan yang go public atau perusahaan yang sumber modalnya berasal dari berbagai investor. Itu lain lagi nanti case-nya. Karena ini masih pengantar akuntansi, dibuat kita pahami yang sederhana dulu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Aman ya? Saya rasa tidak terlalu sulit lah, karena ini masih pemahaman dan kita tidak perlu mencontohkan yang sulit-sulit perusahaan-perusahaan. Itu nanti biasanya kalau di jurusan EP atau di jurusan kewirausahaan sebenarnya nggak terlalu mendetail membahas mengenai pembagian saham dan sebagainya. Kalian fungsinya hanya di bagian ini. Kecuali anak akuntansi ada nanti mata kuliah lanjutannya membahas tentang pembagian saham mayoritas, berapa dapatnya, berapa dividen dan sebagainya. Ya. Oke, nah kalau kita catatkan tadi itu kan pencatatannya. Bisa kita kasih begini sama ini. Enggak lah, kalau misalnya kalian lihatlah perusahaan-perusahaan besar tutup buku. Kalau misalnya kalian sudah pernah atau nanti iseng main bursa efek. Pernah nggak kalian lihat? Atau contohnya aja lah, perusahaan-perusahaan seperti bank. Kalau kalian pernah lihat dia misalnya publish laporan keuangannya di koran, apa dia buat seperti ini tampilannya? Enggak kan? Ini hanya kertas catatan kita aja ini. Kita yang punya perusahaan, ini catatan kita aja. Ini nggak perlu dipublish ke orang dengan kondisi seperti ini. Maka yang kita tampilkan itu ya harus dengan format laporan. Format laporannya seperti ini tadi. Oke. Ya udah, tinggal kita catatkan. Pendapatan jasa 16.840 tadi, pendapatan sewa 120. Ini tinggal kalian pindahkan pencatatannya. Ya, total pendapatannya sebesar ini 16.960, kemudian beban-bebannya ini ya kalau ditotalkan selisihnya pasti 7.205. Sehingga ini merupakan laba bersihnya. Oke. Bisa ya. Ini hanya pemindahan catatan dari kertas kerja tadi. Tapi ini menggunakan format bakunya, format baku dari laporan. Ini laporan laba rugi. Oke, berikutnya, kemarin kan ada saya katakan selain laba rugi, berarti ada yang namanya laporan perubahan modal. Saya ulangi, laporan keuangan itu ada 5. 4 yang menggunakan 4 yang harus dilaporkan di dalam transaksinya, ya, berdasarkan dari transaksi. Kalau yang terakhir itu hanya paragraf penjelas dari masing-masing transaksi yang ada. Berarti yang pertama dulu adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Ya. Yang ketiga adalah neraca. Kalau sekarang saya sebutkannya adalah sebagai laporan posisi keuangan. Ya, kalau laporan laba rugi tadi itu sekarang disebut sebagai laporan laba dan pendapatan komprehensif. Hanya beda nama aja, tapi konsepnya sama. Ya, yang keempat tadi baru ada namanya laporan arus kas. Ya, mungkin nanti after meet ada sedikit membahas tentang arus kas. Yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang kali ini kita hanya bahas 3, ya, laba rugi, perubahan modal dan posisi keuangan atau neraca. Tadi laba rugi sudah, maka sekarang ini perubahan modalnya. Tanggal 1 November tidak ada ya modalnya. Hanya disebutkan sini investasi, maka kita catatkan investasinya 1 November 25.000. Ya. Nah, tadi kan ada saya katakan terjadi laba kan. Laba itu kan tujuannya tuh apa? Apakah setelah dapat laba masuk kantong kita jajankan, kita belanjakan? Enggak ya. Laba yang sudah kita dapatkan itu akan kita gunakan sebagai tambahan modal kita. Ya kan? Jangan pula kalau kita sudah laba, wah, yuk kita jalan-jalan misalnya. Kita nikmati laba kita.
ini kan perusahaan akan terus berjalan, akan terus berlanjut. Usaha yang Anda buat itu terus berlanjut, maka nggak boleh Anda pakai laba ini sembarangan. Anda terus gunakan untuk mendongkrak atau mendorong pertumbuhan usaha Anda sebagai tambahan modal. Maka di sini laba bersih itu bertambah 7.205. Ya, berarti terjadi penambahan sebesar 32.205 modalnya. Ada terjadi pengurangan? Ada. Ada, Bu. Karena ada yang narik duitnya tadi. Mungkin si Chris Clark, saya perlu nih $4.000 misalnya, saya masuk rumah sakit apa segala macam lah. Maka ini akan mengurangi dari modal yang ada. Sehingga terjadi penurunan atau kenaikan dari modal yang ada. Penurunan, Bu. Penurunan, Bu. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Kenaikan, Bu. Naik, Bu. Kenaikan, Bu. Naik ya. Dari modalnya, modal awalnya, kemudian ada laba, terjadilah kenaikan, kemudian ada penarikan. Karena ada penarikan berarti ada yang berkurang. Tapi kalau dilihat total keseluruhan dari 25.000 ya, naik menjadi 28.000. Pasti ada naik ya. 28.205. Inilah posisi modal kita di akhir tahun 2015. Oke. Nah, kemudian ini laporan laba ruginya. Tadi laba rugi tadi sudah ya. Ini dikatakan bisa dari laporan laba rugi maupun kertas kerja. Ya. Terserah kalian mau lihatnya dari mana. Yang jelas kertas kerja itu kan hasilnya itu akan dicatatkan di laporan laba rugi ataupun catatan ini kan. Ya, boleh Anda lihat kalau misalnya saya capek lihat dari kertas kerja, lihat aja dari laporan laba rugi tadi. Kalau rugi bisa, Bu? Bisa. Kalau rugi ini justru nanti dicatatkan sebagai pengurangan. Akan mengurangi modal. Karena ini laba berarti dia bertambah. Kalau dia rugi, kondisinya misalnya tadi dari laporan laba rugi justru beban lebih besar daripada pendapatan, pasti rugi. Maka efeknya adalah ke bagian ini juga ada, mengurangi. Oke, ini laporan perubahan modal yang terakhir ini. Neraca atau balance sheet, ya, posisi keuangan. Ini tadi yang saya katakan. Ya, ini yang saya katakan tadi. Harta kan ada kas, piutang, perlengkapan, ya, sebesar 7.000, asuransi dibayar di muka 2.300, ya. Ini kalau ditotalkan berapa semuanya? Seperti yang pertama tadi saya suruh. Ini 2, ini berapa hasilnya? 2.065, 2.720 tambah 760 berapa hasilnya? Berapa Morgan? 5.545, Bu. 5.545. Oke, asuransi dibayar di muka itu 2.300. Apakah pas totalnya 7.845? Pas, Bu. Pas. Oke, itu dari sisi harta. Ya. Harta lancar, sorry. Kalau di dalam neraca itu ada yang namanya harta lancar dan harta tetap atau fix. Ini current asset, ini fixed asset. Ya. Harta lancar sudah, maka kita lihat di harta tetap atau fixed assetnya. Ada tanah, ya, ada peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan. Maka ini tadi yang saya katakan, kalau di neraca ini lambangnya langsung dikurangi. Walaupun di kertas kerja tadi dia langsung dimasukkan di sebelah kredit. Tapi kalau di dalam laporan ini masuk di dalam laporan neraca. Mengurangi si peralatan kantor. Jadi ini segandeng biasanya. Kalau di sini dikatakan mesin sebesar 1.000 misalnya. Berarti itu kan ada akumulasi penyusutan pada mesin. Ya, sebesar penyesuaian yang terjadi.
Bukan berarti Rp1.000 di sini maka Rp1.000, tidak. Itu tergantung nanti. Ada namanya perhitungan depresiasi. Itu lain lagi pembahasannya. Oke, maka di sini jadinya tanah itu 20.000 ya. Kemudian kalau peralatan dikurangi akumulasi penyusutan hasilnya adalah 1.750. Sehingga kalau di total hartanya ini tadi adalah 7.845 ditambah 21.750 hasilnya adalah 29.595. Ini sama seperti angka yang saya suruh kalian hitung tadi di awal kan. 29.595. Oke, kemudian ke sisi kewajibannya. Kalau di sisi kewajibannya, tadi kan ada utang dagang, utang gaji, sewa diterima di muka. Ini merupakan bagian kewajiban kita. Sehingga kalau ditotalkan kewajibannya itu adalah $1.390. Modalnya yaitu modal Chris Clark. Nah, di sini tadi kalau saya kurangkan ya. Modal si Chris Clark itu kan awalnya kita lihat di sini. Di perubahan modal. Nah, ini kan ya, langsung dikurangi dengan ini tadi kalau saya hitung 32.205 dikurang ini. 4.000 itu kan prive kan tadi kan saya sebutkan. 4.000 itu adalah prive. Prive itu penarikan berarti mengurangi modal. Maka kalau mau cepatnya tinggal lihat ini, oh perubahan modal terakhir posisinya sekian. Inilah berarti modal yang saya masukkan. Maka pada laporan ini yang dipakai inilah dia 28.205. Sudah? Maka hasilnya itu harus sebesar $29.595.000. Oke, sampai sini paham? Mudah ya? Jadi kalau mengerjakan kertas kerja bisa? Bisa. Ujian ini yang kita bahas, kertas kerja nanti saya minta. Anda susun transaksi dari awal, posting buku besar, sampai nanti Anda susun raca lajurnya. Ya, bisa ya? Saya percayalah. Oke. Nah, terakhir, ayat penyesuaian dan penutupan. Ayat penyesuaian tadi sudah. Jika kertas kerja telah dibuat data untuk jurnal penyesuaian, ini berada pada kolom penyesuaian. Oke, itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang ada proses penutupan namanya. Ya. Proses penutupan ini kata kuncinya adalah untuk menutup ya, untuk menutup akun-akun yang ada. Akun apa saja Kak itu? Anda ingat, akun pendapatan, akun beban. Hanya 4 akun yang akan Anda tutup. Nggak semua akun bisa Anda lakukan proses penutupan, maka Anda catatkan di sini. Akun yang mengalami atau yang diwajibkan untuk ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, kemudian laba rugi, dan yang terakhir prive. Oke, yang terakhir prive ya, berarti itu pendapatan. Kemudian apa tadi, Ajijah? Pendapatan, kemudian akun apa saja tadi yang saya katakan untuk yang bisa ditutup? Pendapatan, beban, Laba rugi. dan prive. Oke. Ya. Nah, di sini kalau tadi misalnya kalian sudah buatkan yang namanya buku besar ya. Ini tinggal kalian totalkan saja sebenarnya berapa semua total beban yang masuk. Dari beban gaji, beban sewa, beban depresiasi sampai ke beban lain-lain. Kalau ditotalkan tadi berapa bebannya ini? Sudah kita hitung tadi di awal waktu laba rugi.
Totalnya tadi nah, nih. Berapa totalnya? 4.525 tambah 1.600 ditambah 50 tambah 985 kemudian ditambah 2040 ditambah 100 dan ditambah 455. Tadi 9.000 ya, 755. 9.700 ya. 755. Oh ya, 9.755. Oke, berarti pendapatannya berapa tadi yang di awal? 16.960 ya. Pendapatannya total tadi 16.960 kalau tidak salah saya. 16.840 ditambah 120. 16.960. Oke, ya 16.960. Maka kalian tutuplah akun ini tadi ya. Ikhtisar laba rugi tadi laba ruginya sebesar 16.960, kemudian pendapatannya itu sebesar sebesar berapa tadi? 9.755 ya. Maka jurnalnya adalah pendapatan ya. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Berarti debit setiap jumlah saldo akun pendapatan dan kredit ikhtisar laba rugi untuk total pendapatannya. Berarti dari pendapatan tadi berapa? 16.960 kalian debitkan lah. Jurnalnya adalah pendapatan di debit kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar 16.960. Oke, itu yang pertama tadi. Yang pertama kan katanya ditutup akun pendapatan. Yang kedua yang ditutup adalah tutup beban. Oke, maka tutuplah beban di situ. Beban kan saldo normalnya ada di debit. Kalau mau ditutup, ingat ya, kalau mau ditutup artinya kontrakan. Namanya supaya saldonya nol. Supaya saldonya nol, yang tadinya di debit, maka Anda pindah ke kredit. Kalau Anda tetap buat ini di debit nanti, yang ada makin nambah bebannya. Ya kan? Kalau ini Anda tutup, Anda bilang mau saya tutup, tapi kenyataannya malah Anda tambahkan lagi. Anda letakkan di sisi debit, justru bebannya akan makin muncul, makin bertambah, bukannya makin nol sebenarnya. Ya, berarti debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap saldo akun beban. Maka jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi itu di debit, ya, dan saldo beban itu di kredit. Ya, sebesar ini 9.755. Bu, Ya. Kalau dijumlahkan 9.755. Ya. Kalau jumlah semua bebannya 9.755. Oh, ini kok 9.775, salah ketik ini berarti ya. Ya, Bu. Ya, oke. Makasih ya, sudah dicek kembali. Oke, 9.000 berapa tadi? 9.755. 755 ya. Oke. Kemudian yang ketiga tadi apa yang ditutup? Laba rugi. Iya, Bu. Oke, laba rugi itu di sini kita kan mendapatkan laba, ya. Laba tadi itu kan posisinya sebesar berapa tadi labanya? 7.205. Oke, 7.205. Maka kalian lakukanlah, debitkan ikhtisar laba ruginya sebesar 7.205, kemudian kreditkan akun modalnya. Ya, berarti jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal sebesar ini 7.205. Yang terakhir, yang keempat, apa yang mau ditutup? Prive, Bu. Prive. Oke. Prive berarti kalian
lakukan debit akun modal untuk saldo akun penarikan dan kredit akun penarikan sebesar jumlah yang sama. Berarti jurnalnya adalah modal di debit, kreditnya itu adalah prive sebesar 4.000. Oke, sebesar 4.000. Nah, ini dia. Ini ringkasnya, tutup pendapatan, tutup beban, tutup ikhtisar laba rugi, dan tutup penarikan. Ya. Oke. Nah, jadi setelah ini dilakukan proses penutupan, maka neraca saldo tadi Nah, neraca saldo setelah penutupan itu semua yang namanya beban, yang namanya pendapatan, yang namanya laba itu saldonya akan kembali jadi 0. Hanya akun-akun real inilah yang tetap ada nilainya. Ya. Closing entries-nya itu perlu ditutupkan. Ya. Kalaupun nanti misalnya terjadi lagi beban, untuk beban yang misalnya tadi yang apa yang belum kita akui, untuk apa tadi, sewa ya, ingat saya, sewa ya, itu nanti akan diakui pada tahun 2016, pencatatannya akan lain lagi ya. Maka kita tidak bisa gabungkan beban yang sekarang kita langsung bawa nanti ke 2016, itu akan berbeda pencatatannya. Jadi fungsinya neraca saldo itu adalah untuk menutup akun-akun tadi, akun-akun yang bersifat beban, pendapatan, modal, ya, kemudian prive, supaya saldonya 0. Oke, ini analisis keuangannya. Ini sekilas saja. Ini modal. Kalau kita lihat dari sisi modal kerja itu ada yang namanya harta lancar kurang kewajiban lancar, ya. Kemudian ada yang namanya rasio lancar atau current asset. Berarti ini membagikan harta lancar Anda dibandingkan dengan kewajiban lancar Anda. Nah, oke. Jadi, untuk lebih memperjelas tugas pemahaman Anda, cobalah Anda buka dulu bukunya. Ya. Lihat halaman 219. Coba dikerjakan soal 220 aja. 220 kerjakan soal S43B. Ya. Di situ siapa nama PT-nya? Paling Top Laundry. Ada ya? Halaman 220. Soalnya adalah S43B. Di situ dikatakan Paling Top Laundry. Sudah Anda kerjakan? Ya. Sebisa mungkin Anda buatnya di Excel lah supaya gampang nanti kita. Supaya gampang Anda memantaunya. Kalau rajin buat di buku besar, dicatatkan. Tapi ya, saya sih memikirkan dari sisi efektivitasnya. Kalau Anda biar lebih cepat, Anda gunakan Excel untuk menghitungnya nih, membuat. Karena ini diminta semua Anda buat akunnya, kemudian Anda posting ke buku besar, lalu Anda apalagi ini. Anda catat penyesuaiannya, nanti baru Anda buat neraca lajurnya sampai kepada closing entries-nya. Oke, bisa kita? Bisa ya. Nanti yang dari kewirausahaan saya minta tolong bantu screenshot ya. Nanti kirim ke saya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kalian lanjutkan tugasnya, kalian kerjakan soalnya? Minggu depan saya akan adakan kuis ya. Ada yang mau bertanya?
Atau sudah cukup jelas yang saya paparkan tadi? Cukup, Sony? Cukup, Bu. Sudah? Oke. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah cukup jelas ya. Anda boleh berlatih mengerjakan soal yang tadi sudah saya sebutkan. Tugasnya ya durasinya 1 minggu lah. Saya nanti paling ketika di minggu depan. Ya, seperti biasa masukkan di GCR, nanti saya pantau tugasnya dan minggu depan akan saya adakan kuis. Oke, terima kasih untuk atensinya hari ini, baik kelas kewirausahaan dan kelas ekonomi pembangunan reguler. Kita ketemu di minggu depan ya dengan materi terakhir kita. Mungkin kalau tidak salah saya hanya pembahasan mengenai internal ya, sistem akuntansi internal. Tapi tetap saya akan adakan kuis. Nanti teknisnya kita informasikan kembali. Silakan mengerjakan latihannya dan nanti selamat kembali beraktivitas. Saya tutup perkuliahan kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.